Slide 1. Rencana Keamanan Kapal Ship Security Plan, SSP. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang dalam perkuliahan tentang implementasi Ship Security Plan atau Rencana Keamanan Kapal. Topik ini adalah jantung dari sistem keamanan maritim internasional. Selama 15 pertemuan ke depan, kita akan membahas secara mendalam bagaimana sebuah kapal diproteksi dari ancaman yang mungkin timbul di laut. Mari kita mulai dengan memahami fondasinya. Apa itu Ship Security Plan atau SSP? SSP adalah dokumen formal dan komprehensif yang disusun oleh perusahaan pelayaran, disetujui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, dan diimplementasikan di atas kapal. Dokumen ini mengatur semua aspek yang berkaitan dengan keamanan kapal, mulai dari prosedur rutin sehari-hari hingga langkah-langkah darurat saat menghadapi ancaman dalam kerangka ISPS Code International Ship and Port Facility Security Code. Keberadaan SSP adalah wajib bagi semua kapal yang berlayar secara internasional dengan ukuran di atas 500 GT gross tonnage. Tidak ada toleransi. Kapal tanpa SSP yang disetujui tidak akan diizinkan memasuki pelabuhan internasional. Fungsi dan tujuan SSP melindungi awak kapal, penumpang, muatan, dan kapal itu sendiri dari tindak keamanan. Mendeteksi ancaman keamanan sedini mungkin, merespons secara cepat, dan terstruktur terhadap setiap pelanggaran keamanan, mencegah tindakan tidak sah seperti penyusupan, pencurian, pembajakan, dan terorisme, memastikan kelangsungan operasi kapal yang aman dan sesuai regulasi. Komponen utama SSP. Sebuah SSP yang baik setidaknya mencakup prosedur operasional standar, mengatur akses ke kapal, area terbatas, penanganan muatan, dan pengawasan, prosedur darurat kontingensi, langkah-langkah spesifik untuk merespons ancaman bom, penyusupan, atau serangan perompak, sistem komunikasi, jalur komunikasi internal kapal dan eksternal ke perusahaan serta otoritas, jadwal pelatihan dan uji coba, rencana rutin untuk memastikan semua awak terlatih, dan peralatan berfungsi, penunjukan personel kunci, identifikasi, dan tugas dari SSO, Ship Security Officer, serta awak dengan tanggung jawab keamanan tertentu. Penting untuk dipahami. SSP adalah dokumen hidup, artinya ia tidak statis. Setiap kali ada perubahan modus ancaman, perubahan rute pelayaran, atau setelah terjadi insiden, SSP harus ditinjau dan diperbarui. Dokumen ini harus selalu relevan dengan situasi terkini. Kasus, perusahaan pelayaran Nusantara Line menyusun SSP untuk kapal baru kondisi awal. PT Nusantara Line baru saja membeli sebuah kapal kontainer bekas berbendera Indonesia. Kapal ini direncanakan untuk melayari rute internasional dari Jakarta ke Australia sebelum bisa beroperasi. Kapal wajib memiliki SSP yang disetujui. Tindakan yang dilakukan, penunjukan CSO, direksi perusahaan menunjuk Bapak Andi sebagai Company Security Officer. Tugas pertama beliau adalah memastikan semua kapal perusahaan memiliki SSP yang valid. Penyusunan draft SSP. CSO Andi tidak menyusun SSP sendirian. Ia bekerja sama dengan konsultan keamanan maritim dan mengacu pada template standar industri. Namun disesuaikan dengan jenis kapal. Kapal kontainer, rute pelayaran, Jakarta, Australia melewati perairan Indonesia, timur dan utara Australia, jumlah awak 25 orang. Penilaian risiko awal. Tim melakukan survei awal di kapal untuk mengidentifikasi titik-titik rawan. Mereka menemukan bahwa area buritan poop decks sangat mudah dipanjat dari laut. Ini kemudian menjadi perhatian khusus dalam SSP. Pengajuan ke RS Draft SSP diajukan ke Biro Klasifikasi Indonesia, BKI, yang bertindak sebagai Recognized Security Organization, RSO, atas nama pemerintah, verifikasi, dan persetujuan. Surveyor BKI naik ke kapal untuk memverifikasi bahwa apa yang tertulis di SSP benar-benar dapat diimplementasikan. Setelah melalui beberapa kali revisi, terutama pada prosedur penjagaan di area buritan, SSP akhirnya disetujui. Hasil,
kapal memperoleh persetujuan SSP. Langkah selanjutnya adalah survei awal untuk penerbitan International Ship Security Certificate ISSC. Tanpa SSP yang disetujui, kapal tidak bisa melangkah ke tahap sertifikasi. Pelajaran penting, penyusunan SSP bukan sekadar pekerjaan administratif. Ini adalah proses analisis risiko yang mendalam. Jika area rawan seperti buritan tidak diidentifikasi sejak awal, maka prosedur pencegahan tidak akan pernah ada, dan kapal akan berlayar dengan blind spot keamanan. Jadi, rekan-rekan, SSP adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Ia adalah konstitusi keamanan di atas kapal. Mulai dari slide berikutnya, kita akan membedah setiap elemen yang ada di dalamnya. Mulai dari hierarki hukum, peran para petugas, hingga bagaimana menghadapi ancaman paling berat sekalipun. Ada pertanyaan? Slide 2, konsep dasar dan peta ancaman setelah memahami apa itu SSP. Langkah selanjutnya adalah memahami medan perang kita. Keamanan kapal tidak bisa dirancang tanpa mengetahui apa saja yang mengancamnya. Slide ini akan memetakan konsep dasar ancaman dan jenis-jenisnya. Definisi ancaman maritim. Ancaman maritim adalah setiap tindakan atau niat yang dapat membahayakan keselamatan kapal, muatan, awak kapal, atau lingkungan maritim. Ancaman ini bisa berasal dari dalam internal maupun dari luar eksternal kapal. Klasifikasi ancaman berdasarkan pelaku dan motif. Ancaman terorganisir, high-end, pembajakan piracy, dilakukan oleh sindikat terorganisir dengan motivasi ekonomi besar tebusan. Contoh klasik, perompak Somalia di Teluk Aden. Mereka menggunakan kapal induk, senjata otomatis, dan teknik navigasi yang cukup canggih, terorisme maritim, motif ideologis, atau politis. Targetnya bisa berupa kapal berbendera negara tertentu, infrastruktur pelabuhan, atau menciptakan gangguan ekonomi. Contoh, serangan terhadap USS Cole di Yaman, ancaman oportunistik Loen, perampokan bersenjata, armed robbery, dilakukan oleh kelompok kecil, seringkali lokal, yang memanfaatkan kelengahan. Biasanya terjadi di pelabuhan, saat kapal berlabuh jangkar, atau di perairan sempit dengan lalu lintas lambat. Tujuannya adalah pencurian cepat, uang tunai, perlengkapan kapal, atau barang pribadi awak. Penyusupan stowaways, seseorang yang bersembunyi di kapal untuk bepergian secara ilegal. Ini bukan hanya masalah imigrasi, tapi juga bisa menjadi risiko keamanan karena identitas dan motifnya tidak diketahui. Ancaman, internal inside job, sabotage dapat dilakukan oleh awak kapal yang tidak puas atau yang disusupi. Pencurian oleh awak. Meskipun tampak sepele, ini tetap merupakan pelanggaran keamanan yang dapat merusak tatanan dan kewaspadaan di kapal. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ancaman. Lokasi geografis, Selat Malaka, Teluk Aden, Teluk Gini adalah daerah dengan risiko tinggi. Jenis kapal, kapal dengan nilai muatan tinggi tangker minyak, kapal pesiar, kapal kontainer berisi barang elektronik lebih berisiko. Kondisi kapal, kapal dengan freeboard rendah, jarak dari permukaan air ke dek lebih mudah dinaiki. Kapal dengan kecepatan lambat juga lebih rentan. Informasi intelijen, peringatan dari otoritas maritim, atau pusat pelaporan, seperti RCAP atau IMB sangat menentukan perubahan tingkat kewaspadaan. Kasus, analisis, risiko untuk kapal yang akan memasuki Teluk Guinea. Kondisi awal. Sebuah kapal tanker kimia, Mount Chimrod, sedang dalam perjalanan menuju Nigeria. Rutenya akan melewati Teluk Gini, sebuah wilayah yang saat ini dilaporkan oleh RCAP sebagai high risk area untuk perampokan bersenjata dan penculikan awak kapal untuk tebusan. Tindakan yang dilakukan oleh CSO dan SSO. Pengumpulan intelijen, SSO Mount Chimrod, mengakses laporan terbaru dari IMB Piracy Reporting Center dan NATO Shipping Center. Informasi yang didapat, dalam sebulan terakhir, terjadi 3 insiden di area tersebut. Polanya, serangan terjadi pada malam hari, menargetkan kapal dengan kecepatan di bawah 10 knot, dan pelaku menggunakan perahu motor tempel cepat. Analisis kerentanan kapal, SSO bersama kapten, mengevaluasi kapal mereka. Mount Chimrod memiliki kecepatan jelajah 12 knot. Relatif aman, namun
Freeboardnya cukup rendah, terutama di bagian buritan. Ini adalah titik lemah. Pembaruan prosedur dalam SSP. Berdasarkan analisis, SSO merekomendasikan kepada kapten untuk mengaktifkan prosedur transit high risk area yang sudah ada di SSP dengan penyesuaian. Peningkatan frekuensi, patroli, pemasangan kawat duri sementara di area buritan yang rendah. Semua pintu akses ke akomodasi dikunci dari dalam, lampu sorot dinyalakan maksimal sepanjang malam. Briefing, awak, kapten dan SSO mengadakan briefing khusus untuk seluruh awak. Mereka menjelaskan peta ancaman terkini, titik rawan kapal mereka, dan tugas spesifik setiap orang saat memasuki area tersebut. Hasil, ketika memasuki Teluk Gini, seluruh awak dalam keadaan siaga tinggi. Mereka berhasil mendeteksi perahu cepat pada jarak 2 mil, melakukan manuver menghindar, dan meningkatkan kecepatan. Perahu tersebut akhirnya berbalik arah karena kesulitan mendekat. Pelajaran penting, peta ancaman bukanlah dokumen statis. Ia adalah gambaran yang terus berubah. Kemampuan membaca dan menginterpretasi peta ancaman ini, serta menghubungkannya dengan kerentanan kapal sendiri, adalah kunci untuk bertahan. Tidak ada dua pelayaran yang sama persis tingkat risikonya. Dengan memahami peta ancaman, kita bisa merancang pertahanan yang tepat. Di slide selanjutnya, kita akan melihat landasan hukum yang mengatur semua upaya pertahanan ini, yaitu hierarki hukum keamanan maritim. Ada pertanyaan? Slide 3. Hierarki hukum keamanan maritim rekan-rekan. Setelah kita memahami apa yang harus dilindungi dan dari siapa, kita perlu bertanya, atas dasar apa kita melakukan semua ini? Jawabannya adalah hukum. Dari tingkat global hingga nasional, ada hierarki yang mengikat. Slide ini akan memetakan hierarki tersebut. Dengan fokus pada implementasinya di Indonesia, hierarki hukum keamanan maritim dapat dibayangkan seperti sebuah piramida terbalik atau berlapis, di mana aturan yang lebih tinggi menjadi dasar bagi aturan di bawahnya. Tingkat internasional, puncak piramida, ESOLAS 1974, Safety of Life, OTC. Ini adalah konvensi induk. Bab 1.2 secara khusus mengamanatkan perlunya tindakan khusus untuk meningkatkan keamanan maritim, ISPF. Code International Ship and Port Facility Security Code. Ini adalah implementasi teknis dari mandat SOLAS. Kode ini yang secara detail mengatur tentang SSP, peran C, ECO, EC, ECO, PVEC, dan tingkat keamanan. Tanpa ISPS Code, SOLAS hanya akan menjadi kerangka kosong. Tingkat nasional adopsi ke dalam hukum negara. Setiap negara yang meratifikasi SOEAS wajib mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Di Indonesia, ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Undang-undang ini adalah payung hukum tertinggi di sektor pelayaran Indonesia. Pasal-pasal di dalamnya mengadopsi prinsip-prinsip SOEAS. Peraturan pemerintah PP, aturan turunan dari undang-undang yang lebih teknis. Peraturan Menteri Perhubungan PM, inilah aturan yang paling operasional. Yang paling krusial adalah PM 134 tahun 2016 tentang manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Peraturan ini bisa dibilang adalah ISPS Code-nya Indonesia. Ia mengatur secara rinci bagaimana sertifikasi kapal, penunjukan RSO, dan prosedur di pelabuhan harus dijalankan. Peraturan lembaga, seperti peraturan Kepala Bakamla, tentang koordinasi keamanan laut, atau instruksi dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tingkat pelaksana di lapangan penegakan hukum. Di level inilah, aturan diuji. Di Indonesia, pengawasan dan penegakan dilakukan oleh Bakamla Badan Keamanan Laut, bertindak sebagai koordinator di laut, menyatukan informasi dan operasi dari berbagai instansi, KSOP, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Ujung tombak pengawasan di pelabuhan, mereka yang melakukan Port State Control terhadap kapal asing dan Flag State Control terhadap kapal Indonesia, TNI AL, dan Polairut, bertanggung jawab atas penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Catatan kritis
yang harus diingat. Pelanggaran terhadap PM-134 tahun 2016 dapat mengakibatkan penahanan kapal detention secara langsung. Ini bukan sekadar denda administratif. Kapal bisa dilarang berlayar sampai semua kekurangan yang terkait dengan keamanan diperbaiki. Konsekuensinya sangat besar secara finansial dan reputasi. Kasus kapal asing ditahan di Pelabuhan Belawan karena pelanggaran PM-134 kondisi awal. Sebuah kapal kargo umum berbendera Panama, MV Global Star, tiba di Pelabuhan Belawan, Medan, untuk bongkar muat. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Indonesia. Inspeksi oleh KSOP, petugas KSOP Belawan, sebagai bagian dari Port State Control Routine, naik ke kapal untuk melakukan inspeksi. Mereka membawa checklist yang mengacu pada SOLAS, ISPS Code, dan tentunya PM-134, temuan inspeksi, dokumentasi, ISSC kapal, masih berlaku. Tetapi logbook, latihan keamanan, menunjukkan bahwa latihan terakhir telah dilakukan 4 bulan lalu. Ini melanggar ketentuan ISPS Code dan PM-134 yang mewajibkan latihan maksimal setiap 3 bulan. Fisik dan prosedur. Saat petugas meminta SSO untuk menunjukkan pengujian SSA Ship Security Alert System, SSO tidak bisa melakukannya dengan benar. Sistem tersebut ternyata sedang dalam kondisi mati dan tidak diuji sebelum berlayar. Seperti yang diwajibkan pengetahuan awak. Petugas mewawancarai beberapa awak secara acak tentang tugas keamanan mereka. Beberapa dari mereka tidak dapat menyebutkan apa yang harus dilakukan. Jika menemukan paket mencurigakan di geladak, tindakan KSOP berdasarkan temuan-temuan ini yang secara jelas melanggar PM-134, petugas KSOP mengeluarkan surat perintah penahanan kapal detention. Kapal tidak diizinkan untuk melanjutkan pelayaran atau melakukan kegiatan. Bongkar muat sampai semua masalah diperbaiki. Tindak lanjut oleh perusahaan. Agen kapal di Indonesia segera menghubungi pemilik kapal di Panama. Seorang teknisi didatangkan untuk memperbaiki SSAS. SSO diberikan pelatihan singkat oleh konsultan lokal. Latihan keamanan dadakan dilakukan di kapal dengan disaksikan oleh petugas KSOP. Setelah semua terbukti membaik dan dokumentasi diperbaiki, kapal baru dilepas 3 hari kemudian. Pelajaran penting, insiden ini menunjukkan bahwa aturan internasional yang sudah diadopsi secara nasional memiliki kekuatan hukum yang nyata. Kapal yang lolos inspeksi di negara lain bisa saja ditahan di Indonesia jika tidak patuh. Catatan kritis dalam slide ini bukan sekadar peringatan, tetapi adalah realitas di lapangan. Pelanggaran prosedur, sekecil apapun, bisa berakibat fatal secara operasional. Slide 4. Sistem dan dokumen operasional kunci setelah memahami kerangka hukumnya. Sekarang kita masuk ke peralatan tempur dan dokumen perang yang harus ada di setiap kapal. Slide ini akan membahas sistem dan dokumen operasional kunci yang menjadi tulang punggung. Implementasi SSP sehari-hari, ada beberapa sistem dan dokumen yang wajib ada dan dipelihara di atas kapal berdasarkan ISPS Code dan peraturan nasional. Mari kita bahas satu persatu. 1. Ship Security Alert System SSAS. Definisi. Ini adalah sistem alarm diam-diam. Ketika diaktifkan, ia akan mengirimkan sinyal identifikasi kapal, lokasi, dan indikasi bahwa keamanan kapal terancam. Fungsi memberitahu perusahaan, CSO, dan negara bendera secara rahasia bahwa kapal dalam bahaya tanpa sepengetahuan penyusup di kapal. Tidak ada alarm yang berbunyi, komponen, tombol aktivasi tersembunyi di anjungan, dan satu lokasi lain, biasanya di ruang peta. Sistem ini terhubung ke satelit komunikasi. Uji coba wajib diuji sebelum setiap keberangkatan, namun harus dilakukan dengan prosedur yang benar agar tidak memicu alarm palsu yang mengerahkan seluruh otoritas CU. Continuous Synopsis Record Sheet. Definisi. Sebuah dokumen sejarah kapal yang terus diperbarui. Bayangkan ini sebagai buku riwayat atau KTP plus catatan kriminal sebuah kapal. Fungsi memberikan jejak audit tentang identitas kapal, kepemilikan, klasifikasi, dan parubahan-parubahan penting lainnya
sepanjang masa operasinya. Ini membantu otoritas mengetahui riwayat kapal, apakah pernah berganti nama, bendera, atau pemilik yang mungkin mencurigakan. Isi: nama kapal, negara bendera, nomor IMO, tanggal pendaftaran, nama pemilik, nama perusahaan yang mengoperasikan, nama klasifikasi, dan tanggal-tanggal perubahan signifikan. Declaration of Security DOS. Definisi: sebuah perjanjian tertulis bersama antara kapal dan fasilitas pelabuhan atau antara kapal dengan kapal lain. Fungsi: menetapkan secara jelas pembagian tanggung jawab keamanan selama interaksi berlangsung. Misalnya, kapal bertanggung jawab mengamankan gangway dan area sekitarnya, sementara pelabuhan bertanggung jawab mengamankan perimeter dermaga dan memeriksa semua orang yang memasuki area pelabuhan. Kapan digunakan? Biasanya, saat kapal tiba di pelabuhan, saat transfer muatan di laut ship-to-ship, atau ketika kapal dan pelabuhan sepakat bahwa diperlukan koordinasi keamanan khusus, ditandatangani oleh SSO dan PFSO. 4. International Ship Security Certificate, ISSC. Definisi: sertifikat yang diterbitkan setelah kapal berhasil melewati verifikasi awal bahwa SSP-nya telah diimplementasikan dengan benar dan memenuhi persyaratan ISPS Code. Fungsi: ini adalah bukti kelulusan kapal. Tanpa ISSC yang valid, kapal tidak akan diterima di pelabuhan internasional. Masa berlaku maksimal 5 tahun. Dengan survei periodik tahunan, untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan. 5. Logbook. Keamanan. Definisi: catatan harian, semua aktivitas yang berkaitan dengan keamanan. Fungsi: dokumentasi, semua latihan, uji coba peralatan, insiden, patroli, dan perubahan tingkat keamanan harus dicatat. Saat port state control, petugas akan memeriksa logbook ini untuk memastikan bahwa semua kewajiban telah dilaksanakan. Kasus, aktivasi SSAS, dan penggunaan DOS oleh Mount Laut Teduh Skenario. Mount Laut Teduh sedang sandar di suatu pelabuhan. Tiba-tiba, SSO melihat sekelompok orang tak dikenal mencoba memanjat sisi kapal pada malam hari. Upaya pencegahan awal gagal. Tindakan yang dilakukan sistem dan dokumen, aktivasi SSAS sistem, tanpa ragu. SSO berlari ke anjungan dan mengaktifkan SSAS dari tombol tersembunyi di bawah meja peta. Di darat, CSO perusahaan di Jakarta langsung menerima alert di komputernya. Mount Laut Teduh, koordinat pelabuhan, status security threat. CSO segera menghubungi KSOP setempat dan bakamla di kapal. Tidak ada yang berubah. Para penyusup tidak tahu bahwa bantuan sudah dalam perjalanan. Prosedur darurat dan logbook sambil menunggu bantuan. SSO memimpin awak untuk masuk ke Citadel. Semua tindakan dicatat secara kronologis di logbook keamanan. Pukul 01,3 WIB, terduga penyusup terlihat. Pukul 01,32, SSAS diaktifkan. Pukul 01,35, seluruh kru masuk Citadel. Setelah insiden reda keesokan harinya, petugas KSOP dan polisi pelabuhan tiba dan mengamankan situasi. Para penyusup ditangkap. Pelajaran penting: semua sistem dan dokumen ini bekerja dalam satu kesatuan. SSAS memanggil bantuan. Logbook mendokumentasikan bukti. DOS mengatur koordinasi pasca insiden. CSR menjaga riwayat kapal. Seorang SSO yang baik tidak hanya tahu cara mengaktifkan SS, tetapi juga tahu cara mengisi logbook dan kapan harus memperbarui DOS. Sistem dan dokumen ini adalah alat kita. Alat yang paling canggih sekalipun tidak akan berguna jika tidak dipahami penggunaannya. Di slide berikutnya, kita akan melihat aktor-aktor kunci yang menggunakan alat-alat ini. Dimulai dari level makro, pemerintah dan RSO. Slide 5. Ekosistem makro, pemerintah dan RSO. Rekan-rekan, kita telah berbicara tentang aturan dan alat. Sekarang, siapa yang mengawasi dan memastikan semua itu berjalan? Di level paling atas, ada pemerintah contracting governments dan tangan kanan teknisnya, yaitu Recognized Security Organizations (RSO). Slide ini akan menjelaskan hubungan keduanya.
Peran pemerintah contracting government pemerintah suatu negara sebagai pihak yang menandatangani SOLAS memiliki tanggung jawab utama dan tak teralihkan. Tanggung jawab ini mencakup menetapkan tingkat keamanan, pemerintah menentukan security level untuk kapal-kapal yang berbendera negaranya, dan untuk fasilitas pelabuhan di wilayahnya. Keputusan ini berdasarkan analisis intelijen ancaman, sertifikasi, dan otorisasi. Hanya pemerintah yang memiliki otoritas penuh untuk menerbitkan ISSC. Mereka juga yang menunjuk dan mengawasi RSO, pengawasan dan penegakan hukum melalui Port State Control dan Flag State Control. Pemerintah memastikan semua kapal, baik milik sendiri maupun asing, mematuhi standar keamanan. Jika tidak, mereka berhak menahan kapal. Peran Recognized Security Organization RS, karena tidak mungkin pemerintah melakukan sendiri semua pekerjaan teknis untuk ribuan kapal. ISPS Code mengizinkan penunjukan RSO. RSO adalah organisasi swasta yang memenuhi syarat dan diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Fungsi RSO yang didelegasikan, melakukan verifikasi dan survei. RSO lah yang biasanya naik ke kapal untuk melakukan survei awal, periodik, dan perpanjangan. Mereka memeriksa kesesuaian antara SSP dan implementasinya di lapangan. Memberikan rekomendasi. Setelah survei, RSO tidak menerbitkan sertifikat, tetapi merekomendasikan kepada pemerintah apakah sertifikat layak diterbitkan atau tidak. Pemerintah yang membuat keputusan final, konsultasi dan bantuan. Banyak perusahaan menyewa RSO untuk membantu menyusun SSP atau memberikan pelatihan kepada personel keamanan mereka. Ini adalah fungsi komersial di luar tugas delegasi. Contoh, RSO di Indonesia. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) adalah salah satu RSO yang diakui oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini. Kasus proses sertifikasi ISSC oleh pemerintah dan RSO di Indonesia Skenario, sebuah perusahaan pelayaran nasional, PT Samudra Indah, baru saja menyelesaikan pembangunan kapal baru di galangan kapal dalam negeri. Kapal ini, KM Nusantara I, membutuhkan ISSC pertamanya, alur proses menunjukkan hubungan pemerintah, RSO permohonan perusahaan, PT Samudra Indah, mengajukan permohonan penerbitan ISSC ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Hubla sebagai wakil pemerintah, penunjukan RSO oleh pemerintah. Ditjen Hubla alih-alih mengirim stafnya sendiri, menunjuk BK, IRSO, untuk melakukan verifikasi atas nama mereka. Surat penunjukan resmi diterbitkan. Survei awal oleh RSO. Surveyor BKI naik ke KM Nusantara I. Mereka memeriksa apakah SSP sudah sesuai dengan panduan dan disetujui. Apakah SSAS terpasang dan berfungsi? Apakah area terbatas sudah ditandai dan diamankan? Apakah SSO yang ditunjuk memahami tugasnya? Surveyor BKI membuat catatan panjang, termasuk beberapa temuan minor, seperti satu pintu area terbatas yang kuncinya agak longgar. Rekomendasi RSO ke pemerintah. Setelah semua temuan diperbaiki, BKI membuat laporan lengkap dan mengirimkannya ke Ditjen Hubla. Isi laporan itu pada intinya adalah, berdasarkan hasil verifikasi, KM Nusantara I direkomendasikan untuk menerbitkan ISSC. Keputusan dan penerbitan oleh pemerintah. Ditjen Hubla menerima rekomendasi tersebut. Setelah memverifikasi laporan, mereka secara resmi menerbitkan ISSC atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Sertifikat itu ditandatangani oleh pejabat Ditjen Hubla, bukan oleh BKI. Pengawasan berkelanjutan. Setahun kemudian, BKI akan kembali naik ke kapal untuk survei periodik. Lagi-lagi atas nama pemerintah. Jika dalam survei itu ditemukan pelanggaran serius, BKI akan melaporkannya ke Ditjen Hubla, yang kemudian dapat memutuskan untuk mencabut atau menangguhkan ISSC. Pelajaran penting. Perhatikan betapa pentingnya langkah 4 dan ke-5. BKI hanya bisa merekomendasikan. Otoritas untuk menerbitkan tetap di tangan Ditjen Hubla. Ini adalah check and balance yang dirancang untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan. RSO tidak boleh sekaligus menjadi pihak yang memutuskan.
Jadi, pemerintah adalah otoritas. RSO adalah pelaksana teknis yang andal. Hubungan ini memastikan bahwa standar internasional diterapkan secara konsisten dan kredibel. Setelah memahami level makro ini, kita akan turun ke level mikro, yaitu para petugas kunci yang menjadi ujung tombak di lapangan. CSO, SSO, dan PFSO. Ada pertanyaan? Slide 6. Peran CSO, SSO. So rekan-rekan, jika pemerintah dan RSO adalah arsitek dan pengawas bangunan, maka CSO, SSO, dan PFSO adalah manajer proyek dan mandor di lapangan. Mereka adalah 3 pilar utama yang menghubungkan kebijakan di atas kertas dengan aksi nyata di kapal dan pelabuhan. Mari kita bedah peran masing-masing. Tokoh kunci ini 1. Company Security Officer, siap berbasis di kantor darat. Lokasi fisik. CSO biasanya berada di kantor pusat perusahaan pelayaran. Tanggung jawab utama. CSO adalah otak dan komando dari seluruh operasi keamanan perusahaan. Ia tidak berada di kapal, tetapi bertanggung jawab atas keamanan semua kapal dalam armada perusahaan. Tugas spesifik, menyusun dan mengelola SSP. CSO bertanggung jawab memastikan setiap kapal di perusahaannya memiliki SSP yang disetujui dan selalu mutakhir. Titik kontak 24/7, CSO harus selalu dapat dihubungi, kapanpun, dimanapun. Jika SSO di kapal mengalami masalah di tengah laut, CSO adalah orang pertama yang harus dihubungi. Koordinasi insiden. Saat terjadi insiden, CSO mengoordinasikan segala sesuatu dari darat, menghubungi pemilik kapal, berkomunikasi dengan perusahaan asuransi P dan I Club, berkoordinasi dengan otoritas negara pantai dan negara bendera, serta mengatur pengacara jika diperlukan, alokasi sumber daya. CSO memastikan setiap kapal memiliki peralatan keamanan yang memadai dan anggaran untuk pelatihan. 2. Ship Security Officer, SSO, berbasis di atas kapal. Lokasi fisik, SSO, adalah seorang perwira di kapal itu sendiri. Biasanya ini adalah peran ganda. Seorang mualim 1 atau mualim kedua dapat merangkap sebagai SSO setelah mendapat pelatihan khusus. Tanggung jawab utama. SSO adalah otot dan mata di lapangan. Ia bertanggung jawab atas implementasi SSP sehari-hari di kapalnya. Tugas spesifik. Pelaksana harian SSP, memastikan semua prosedur dijalankan. Patroli, pengecekan, akses, pengujian peralatan, melatih awak kapal. SSO bertanggung jawab melatih seluruh awak kapal tentang tugas keamanan mereka masing-masing. Ia mengadakan briefing dan latihan rutin, melakukan inspeksi rutin, memeriksa area terbatas, memastikan tidak ada celah keamanan, dan melaporkan temuannya ke kapten dan CSO, memastikan patroli fisik. Patroli keliling kapal adalah kunci. SSO harus memastikan jadwal patroli dipatuhi dan area yang dipatroli mencakup semua titik. RAWAN.3 Port Facility Security Officer PFSO berbasis di fasilitas pelabuhan, lokasi fisik. PFSO bekerja di kantor otoritas pelabuhan atau perusahaan pengelola pelabuhan. Tanggung jawab utama PFSO adalah penjaga gawang di sisi darat. Ia bertanggung jawab atas keamanan seluruh fasilitas pelabuhan dan semua orang, serta barang yang ada di dalamnya. Tugas spesifik, mengontrol akses ke pelabuhan. PFSO dan timnya mengatur siapa yang boleh masuk dan keluar dari area pelabuhan. Ini termasuk pemeriksaan identitas personel, kendaraan, dan barang, menyepakati tingkat keamanan. Ketika sebuah kapal akan sandar, PFSO berkomunikasi dengan SSO kapal untuk menyepakati tingkat keamanan yang akan diterapkan bersama dan menandatangani Declaration of Security DOS. Mengawasi area dermaga. PFSO mengawasi area dermaga melalui CCTV dan patroli darat. Mereka bertugas memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan di sekitar kapal yang sedang sandar. Kasus koordinasi CSO, SSO, dan PFSO. Saat kapal Maun Nusantara akan sandar di Pelabuhan Internasional Skenario, Maun Nusantara. Kapal tanker milik PT Pelayaran Nusantara akan tiba di Pelabuhan Singapura.
Kapten telah menginformasikan waktu kedatangan, koordinasi yang terjadi. Tahap persiapan. H24, SSO di kapal mengirimkan informasi pro-kedatangan ke otoritas pelabuhan Singapura. Informasi ini termasuk status, keamanan kapal level 1, dan data awak. SSO juga mengirimkan laporan posisi dan perkiraan waktu tiba ke CSO di kantor Jakarta sebagai bagian dari prosedur rutin. Tahap kedatangan. PFSO di pelabuhan menerima informasi dari SSO. Ia memeriksa catatan kapal, memastikan tidak ada riwayat masalah. Begitu kapal tiba dan tambat, SSO turun dari kapal dan bertemu dengan PFSO di kantor pelabuhan. Mereka bersama-sama mengisi dan menandatangani Declaration of Safety DOS. Dalam DOS ini, mereka sepakat kapal akan menjaga gangway dan hanya mengizinkan personel yang berwenang naik. Pelabuhan akan menjaga perimeter dermaga dan melakukan pemeriksaan acak terhadap kendaraan yang mendekati kapal. Kedua belah pihak akan berbagi informasi jika melihat hal-hal mencurigakan. Tahap saat sandar insiden terduga suatu malam. Kamera CCTV yang diawasi tim PFSO menangkap gambar seorang pria mencoba memanjat pagar pelabuhan untuk mendekati Mon Nusantara. PFSO segera menghubungi SSO di kapal via radio untuk memberitahu bahwa ada percobaan penyusupan yang telah digagalkan. SS meningkatkan kewaspadaan di kapal, memeriksa semua pintu, dan melaporkan kejadian ini kepada CSO di Jakarta sebagai laporan insiden. Meskipun gagal, CSO mencatat insiden ini dalam database perusahaan dan menginstruksikan SSO untuk lebih waspada selama sisa waktu sandar. Pelajaran penting, ketiga petugas ini adalah satu tim yang tidak bisa dipisahkan. CSO di darat menyediakan dukungan dan koordinasi strategis. SSO di kapal memastikan prosedur berjalan. PFSO di darat melindungi dari sisi luar. Slide 7. Lapisan pertahanan awak kapal saudara-saudara. SSO tidak bisa menjaga kapal sendirian. Ia membutuhkan seluruh awak kapal untuk menjadi matanya, telinganya, dan tangannya. Slide ini akan mengilustrasikan bagaimana setiap awak kapal dengan perannya masing-masing membentuk lapisan pertahanan yang efektif. Konsep lapisan pertahanan atau defense in depth adalah kunci, bukan satu tembok raksasa, tetapi beberapa lapisan perlindungan yang saling melengkapi. Jika satu lapisan ditembus, masih ada lapisan berikutnya. Mari kita lihat peran spesifik dalam skenario kapal tanker yang sedang sandar. Lapisan 1. Penjaga gangway siapa? Biasanya seorang deck cadet atau ABI, able shift, yang ditugaskan secara khusus. Tugas ini adalah garis depan. Tugasnya adalah memeriksa identitas ID card setiap orang yang akan naik ke kapal. Ia harus mencocokkan wajah dengan foto, mencatat nama, perusahaan, dan tujuan kedatangan di logbook. Ia juga berhak menolak masuk jika ada yang mencurigakan atau tidak memiliki otorisasi. Peralatan, daftar personel yang berwenang, buku catatan, dan alat komunikasi HT untuk menghubungi SSO jika ragu. Lapisan 2. Petugas. Patroli siapa? Biasanya juga seorang AB atau awak lain yang ditugaskan secara bergilir. Tugas berkeliling kapal secara teratur, terutama di area-area yang tidak terpantau CCTV. Tugasnya adalah mendeteksi hal-hal yang tidak beres. Perahu kecil yang mendekat, terlalu dekat. Pintu yang seharusnya terkunci, tetapi terbuka. Atau benda-benda asing digeladak. Peralatan, senter, HT, dan terkadang kamera untuk mendokumentasikan temuan. Lapisan 3. Operator siapa? Bisa seorang masinis atau perwira dek yang ditugaskan memantau layar di ruang kontrol atau anjungan. Tugas ini adalah mata di langit. Operator CCTV memantau layer-layer yang menampilkan gambar dari berbagai sudut kapal. Ia bisa melihat area yang tidak bisa dilihat oleh patroli pada saat tertentu. Ia harus fokus pada area blind spot dan merekam setiap aktivitas mencurigakan sebagai bukti. Peralatan, panel monitor, perekam,
video, dan kemampuan untuk mengarahkan kamera ke area tertentu. Lapisan 4. Seluruh awak kapal personel lainnya. Siapa? Semua orang di kapal, dari kapten hingga juru masak. Tugas ini adalah lapisan terakhir, namun yang paling luas. Setiap awak kapal, dimanapun mereka bekerja, adalah mata dan telinga kapal. Jika seorang juru masak melihat orang asing berkeliaran di dekat dapur, ia wajib melaporkannya. Jika seorang masinis mendengar suara aneh di ruang mesin yang tidak seharusnya, ia wajib melaporkannya. Prinsip kewaspadaan situational awareness adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya tugas SSO. Kasus pertahanan efektif kapal tanker sandar di pelabuhan Skenario. Kapal tanker minyak Mount Pertiwi sedang melakukan bongkar muat di suatu pelabuhan. Malam hari, saat sebagian besar aktivitas melambat. Aksi nyata dari lapisan pertahanan, lapisan 2 patroli mendeteksi Pak Budi, seorang AB, sedang melakukan patroli rutin di sisi kiri kapal. Senternya menyapu permukaan laut. Ia melihat sebuah perahu kecil tanpa lampu mendekat dengan sangat lambat, seolah berusaha bersembunyi di balik tiang dermaga. Pak Budi segera melaporkan via HT, SSO, ini patroli sisi kiri. Ada perahu kecil tanpa lampu. Jarak sekitar 50 meter. Bergerak lambat, mendekat. Lapisan 3 CCTV mengonfirmasi. Pak Rudi, masinis ketiga, yang bertugas memantau CCTV di ruang kontrol. Mendengar laporan Pak Budi, ia segera memutar kamera yang mengarah ke sisi kiri. Ia melihat perahu yang dimaksud. Ia bahkan bisa memperbesar gambar dan melihat ada 3 orang di dalamnya. Ia konfirmasi. SSO, CCTV konfirmasi. 3 orang di perahu terlihat membawa ganco tongkat panjang dengan kait. Pak Rudi mulai merekam adegan tersebut. Lapisan 1 penjaga gangway bersiap. Pak Dudung, penjaga gangway, mendengar seluruh komunikasi. Ia langsung bersiap, memastikan tali gangway dapat ditarik dengan cepat jika diperlukan, dan mengunci pintu akses di belakangnya. Lapisan 4 awak lainnya waspada. Seorang juru masak yang sedang bersantai di dek akomodasi mendengar keributan. Ia melihat ke arah laut dan melihat perahu itu. Ia segera masuk ke dalam dan mengunci pintu kabinnya, serta memberitahu rekannya di kabin sebelah untuk waspada. Hasil SSO. Setelah mendapat laporan dari 3 sumber patroli, CCTV, dan awak umum, segera mengaktifkan prosedur level kedua. Lampu sorot dinyalakan ke arah perahu. Alarm keamanan level rendah dibunyikan. Perahu kecil itu melihat kapal sudah siaga dan lampu menyala terang, segera berbalik arah dan menjauh. Pelajaran penting. Perhatikan bagaimana setiap lapisan bekerja. Patroli mendeteksi, CCTV mengonfirmasi dan merekam. Penjaga gangway bersiap, dan awak umum ikut waspada. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan semua ini sendirian. Keamanan adalah budaya kolektif. SSO hanya mengordinasikan, tetapi seluruh awaklah yang menjadi sensor terbaik. Slide 83 tingkat keamanan maritim security levels. Rekan-rekan, bayangkan sebuah lampu lalu lintas. Hijau untuk jalan normal, kuning untuk hati-hati, merah untuk berhenti. Dalam keamanan maritim, kita memiliki konsep serupa yang disebut security levels. Ini adalah mekanisme untuk menyesuaikan tingkat kewaspadaan dan tindakan dengan tingkat ancaman yang sedang berlangsung. ISPS Code mendefinisikan 3 tingkat keamanan maritim. Penetapan level ini biasanya dilakukan oleh pemerintah negara bendera untuk kapalnya dan pemerintah negara pelabuhan untuk fasilitasnya. Kapal dan pelabuhan harus siap untuk beroperasi pada ketiga level tersebut. Level 1 normal, simbol warna hijau. Kapan ditetapkan? Ini adalah level minimum yang berlaku sepanjang waktu. Risiko terjadinya insiden keamanan dinilai rendah. Suasana di lapangan normal, rutin, standar. Ilustrasi visual. Pagar dermaga dalam kondisi normal. Hanya ada 1 penjaga. Di gangway, aktivitas bongkar muat berjalan rutin tanpa gangguan khusus. Tindakan kapal melaksanakan prosedur minimum standar yang ditetapkan dalam SSP. Patroli rutin sesuai jadwal.
Pemeriksaan akses standar, pengujian peralatan berkala. Level 2 sedang. Simbol warna kuning, kapan ditetapkan? Level ini berlaku untuk periode tertentu ketika ada peningkatan risiko terjadinya insiden keamanan. Biasanya berdasarkan informasi intelijen yang kredibel. Meskipun ancaman spesifik belum diketahui, suasana di lapangan, waspada, siaga. Ada penambahan, ilustrasi visual, pagar dermaga diperkuat atau patroli ekstra ditambahkan. Di gangway, kini ada 2 penjaga. Pemeriksaan acak terhadap kendaraan yang masuk area pelabuhan diperketat. Tindakan kapal. Semua tindakan level 1 tetap dilakukan. Ditambah dengan tindakan tambahan seperti frekuensi patroli ditingkatkan. Misal, dari setiap 4 jam menjadi setiap 2 jam. Pengunjung dikawal secara fisik saat berada di kapal. Lampu penerangan dek dinyalakan maksimal pada malam hari. Level 3 tinggi, simbol warna merah, kapan ditetapkan? Level untuk periode terbatas ketika ancaman keamanan probable, sangat mungkin terjadi, atau imminent, segera terjadi. Ada informasi spesifik tentang target atau metode serangan, suasana di lapangan, darurat, krisis, maksimum, ilustrasi visual. Akses ke kapal dan area pelabuhan ditutup total. Hanya personel yang sangat kritis dan telah diverifikasi yang diizinkan masuk. Banyak penjaga bersenjata berjaga, operasional bongkar muat dihentikan sementara. Tindakan kapal? Semua tindakan level 1 dan 2, ditambah dengan tindakan maksimum seperti menutup dan mengunci semua akses eksternal, menarik semua kru ke dalam area aman Citadel, mengaktifkan dan menyiapkan peralatan pertahanan diri seperti water cannon. Kasus, perubahan level saat kapal MV Fajar mendekati. Pelabuhan skenario, MV Fajar sedang dalam perjalanan menuju suatu pelabuhan besar. Selama pelayaran, kapal beroperasi pada level 1 hijau. Kronologi perubahan, H12, sebelum tiba peringatan dari pelabuhan, PFSO. Pelabuhan tujuan menerima informasi intelijen dari otoritas setempat, bahwa ada kelompok yang merencanakan aksi protes keras dengan menyusup ke area pelabuhan. Meskipun targetnya bukan kapal tertentu, risikonya meningkat. PFSO mengumumkan bahwa fasilitas pelabuhan akan beroperasi pada level 2 kuning mulai hari -6. PFSO mengirimkan pemberitahuan ini ke semua kapal yang akan datang, termasuk MV Fajar. Hari -6, sebelum tiba kapal merespons. SSO MV Fajar menerima pemberitahuan. Ia segera mengadakan briefing dengan kapten dan seluruh awak. Prosedur level 2 diaktifkan di kapal. Meskipun kapal masih di laut, jadwal patroli ditingkatkan. Awak yang akan bertugas jaga diberi briefing khusus. Semua pintu akses ke akomodasi diperiksa kembali dan dikunci. SSO menyiapkan dokumen untuk DOS yang akan ditandatangani dengan PFSO nanti. Saat sandar di pelabuhan, level 2 aktif, kapal sandar, SSO dan PFSO menandatangani DOS yang mencerminkan kondisi level 2. Di kapal, penjagaan gangway diperketat dengan 2 orang. Mereka memeriksa setiap orang yang naik dengan lebih teliti. Di pelabuhan, petugas PFSO melakukan patroli lebih sering di sekitar dermaga tempat MV Fajar sandar. Intensifikasi ke level 3. Jika diperlukan, jika selama MV Fajar sandar tiba-tiba, ada laporan bahwa sekelompok orang telah menerobos pagar pelabuhan dan berlari menuju dermaga. PFSO akan segera mengumumkan level 3 merah untuk area tersebut. SSO akan segera mengaktifkan respons maksimum di kapal. Alarm darurat. Semua kru masuk Citadel, gangway ditarik, dan semua akses dikunci rapat. Operasi bongkar muat akan dihentikan seketika. Pelajaran penting, perubahan level bukan sekadar pergantian warna di papan pengumuman. Ini adalah proses yang memicu serangkaian tindakan nyata dan terukur. SSO dan PFSO harus selalu waspada terhadap komunikasi dari otoritas dan siap untuk mengubah tingkat kewaspadaan mereka dalam waktu singkat. Jadi, security level adalah termometer ancaman. Hijau, kuning, merah. Setiap warna punya arti dan konsekuensi tindakan yang berbeda. Slide 9.
Matriks tindakan kapal berdasarkan level setelah memahami konsep 3 level. Pertanyaan praktisnya adalah, apa yang harus saya lakukan secara spesifik di setiap level? Slide ini menyajikan matriks tindakan yang merangkum perbedaan esensial dalam kontrol akses, patroli, dan penggunaan peralatan. Matriks ini adalah panduan praktis bagi SSO dan seluruh awak. Mari kita bedah per kolom. Kategori tindakan level 1 normal level 2, sidang level 3, tinggi kontrol akses kunci area, terbatas ruang mesin. Anjungan sesuai prosedur. Kawal semua pengunjung secara fisik selama di kapal, tutup dan kunci semua akses eksternal ke kapal, patroli fisik rutin, setiap pergantian shift, atau sesuai jadwal. SSP, frekuensi digandakan. Misal setiap jam, semua kru ditarik ke area aman Citadel. Patroli dihentikan, peralatan dan sistem uji rutin CCTV, lampu, dan sistem komunikasi, nyalakan lampu dek penerangan maksimal, aktivasi. SSAS, siapkan water cannon, atau alat pertahanan lain. Penjelasan detail setiap baris. Kontrol akses. Level 1. Ini adalah pencegahan dasar. Area-area yang hanya boleh dimasuki personel tertentu, seperti ruang mesin, ruang kemudi, gudang perlengkapan harus selalu terkunci. Hanya mereka yang memiliki otoritas dan keperluan yang boleh masuk. Level 2. Kewaspadaan meningkat. Jika ada orang asing yang diizinkan naik, misal, surveyor, teknisi, tamu perusahaan, mereka tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Seorang awak kapal harus mengawal mereka kemanapun mereka pergi, dan memastikan mereka tidak mengakses area yang tidak diizinkan. Level 3. Ini adalah kondisi benteng terkunci. Semua pintu yang menghubungkan kapal dengan dunia luar gangway, pilot ladder, pintu-pintu di dek, rendah harus ditutup dan dikunci dari dalam. Tidak ada seorang pun yang keluar masuk. Patroli fisik. Level 1. Patroli berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam misalnya setiap 4 jam sekali, atau setiap pergantian shift. Jaga. Tujuannya untuk memastikan semua baik-baik saja. Level 2. Frekuensi ditingkatkan secara signifikan. Misalnya, menjadi setiap 1 jam, atau bahkan setiap 30 menit. Ini untuk mendeteksi potensi ancaman lebih dini. Level 3. Dalam kondisi ancaman segera, menyuruh awak berpatroli di luar, justru akan membahayakan mereka. Oleh karena itu, semua kru diperintahkan masuk ke dalam area aman Citadel. Patroli berhenti, dan pertahanan beralih ke mode bertahan total di dalam benteng. Peralatan dan sistem. Level 1, fokus pada kesiapan. CCTV diuji. Lampu-lampu diperiksa. Komunikasi dipastikan berfungsi. Ini adalah perawatan rutin. Level 2, peralatan digunakan secara maksimal untuk pencegahan. Lampu sorot penerangan dek dinyalakan semuanya pada malam hari untuk menghilangkan tempat persembunyian bagi penyusup. Level 3, peralatan digunakan untuk respons dan meminta bantuan. SSAS, diaktifkan. Water cannon, atau alat lain yang diizinkan disiapkan untuk digunakan jika terpaksa. Kasus MV Merapi, melintasi Selat Malaka, penerapan matriks skenario MV Merapi, adalah kapal kontainer yang akan melintasi Selat Malaka, sebuah area yang dikenal dengan risiko perampokan bersenjata armed robbery yang tinggi. Tindakan SSO berdasarkan matriks sebelum memasuki selat keputusan naik level. Berdasarkan informasi dari perusahaan dan laporan, Recaap, SSO MV Merapi, dan Kapten memutuskan untuk secara proaktif meningkatkan kewaspadaan. Mereka mengumumkan bahwa kapal akan beroperasi pada security level 2 selama melintasi Selat Malaka. Meskipun secara resmi dari pemerintah mungkin level 1, penerapan tindakan level 2, kontrol akses level 2, SSO menginstruksikan semua awak. Jika ada petugas kepolisian atau otoritas yang naik untuk pemeriksaan rutin, mereka harus tetap dikawal secara fisik selama di atas kapal. Tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Patroli fisik level 2. Jadwal patroli ditingkatkan. Jika biasanya, patroli dilakukan setiap 4 jam. Selama di Selat Malaka patroli dilakukan setiap jam. Bergantian oleh 2 tim.
peralatan, dan sistem level 2. Pada malam hari, semua lampu dek dinyalakan maksimal. MV Merapi tampak seperti kapal yang terang benderang, sehingga menyulitkan perahu-perahu kecil untuk mendekat tanpa terdeteksi. Tindakan tambahan, SSO juga memerintahkan pemasangan kawat duri, sementara razor wire di pagar-pagar rendah yang mudah dijangkau dari laut, terutama di bagian buritan. Jika terdeteksi ancaman nyata siap ke level 3, suatu malam, radar mendeteksi gema kecil yang bergerak cepat mendekat dari arah buritan. SS segera mengumumkan di radio internal, semua kru. Ini SSO, kita masuk level ketiga. Prosedur Citadel diaktifkan. Kontrol akses level 3. Semua awak yang sedang bertugas patroli dan di dek segera masuk ke dalam. Semua pintu akses eksternal dikunci dari dalam. Patroli fisik level 3. Patroli fisik dihentikan. Semua kru berkumpul di dalam ruang akomodasi yang terkunci. Peralatan dan sistem level 3. SSO mengaktifkan SSAS. Sinyal darurat dikirim ke perusahaan dan otoritas. Tim di Anjungan menyiapkan water cannon dan melakukan manuver mengelak. Pelajaran penting, matriks ini bukan sekadar tabel, tetapi adalah prosedur operasi standar yang hidup. SSO harus mampu menerjemahkan setiap kolom menjadi aksi nyata sesuai situasi. Dalam kasus MV Merapi, peningkatan ke level 2 secara proaktif adalah keputusan yang bijak, dan kesiapan untuk segera beralih ke level 3 saat ancaman nyata muncul adalah bukti profesionalisme. Slide 10, pelaporan dan informasi PR Ake datang Ganso di sehebat apapun pertahanan kita. Jika kita tidak bisa berkomunikasi dan melaporkan kondisi dengan benar, maka kita beroperasi dalam keheningan yang berbahaya. Prosedur pelaporan adalah sistem saraf dari keamanan maritim. Slide ini akan fokus pada dua aspek penting. Alur pelaporan insiden dan prosedur informasi prokedatangan. Informasi prokedatangan, pre-arrival information. Definisi. Data keamanan dan administratif yang wajib dikirimkan kapal ke otoritas pelabuhan tujuan sebelum tiba. Tujuan, memberikan waktu bagi otoritas pelabuhan PFSO, KSOP, Bea Cukai, imigrasi untuk melakukan penilaian risiko dan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan sebelum kapal sandar. Waktu pengiriman, umumnya 24-48 jam, sebelum kedatangan H-24 format standar. Biasanya menggunakan formulir IMOVAL Facilitation of International Maritime Transport, Form. Isi wajib IMOVAL Form, identitas kapal, nama kapal, IMO number, bendera, call sign, data perjalanan, pelabuhan terakhir, pelabuhan tujuan berikutnya, data awak dan penumpang, daftar nama, kebangsaan, nomor paspor, posisi di kapal, data muatan, deskripsi umum muatan, status keamanan, nomor, dan masa berlaku, ISSC, security level kapal saat ini, catatan 10 pelabuhan terakhir yang disinggahi, konsekuensi, kegagalan, melapor, atau informasi tidak lengkap dapat mengakibatkan penolakan masuk denial of entry. Pelabuhan berhak menolak kapal yang tidak diketahui riwayatnya. B. Alur pelaporan insiden keamanan. Jika terjadi insiden, informasi harus mengalir melalui beberapa jalur, secara simultan atau berurutan untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi. Laporan, segera immediate, radio, atau VHF. Tujuan, otoritas lokal terdekat, VTS pelabuhan, otoritas negara pantai, isi, informasi singkat, padat, jelas. Mayday relay nama kapal, posisi koordinat, diserang, perompak. Tujuan utama adalah mendapatkan respons cepat dari pihak terdekat. Laporan, Tactical Telepon Satellite Email, to one, Company Security Officer, CSO, di perusahaan. Isi informasi lebih detail tentang situasi, tindakan yang sudah diambil, dan kebutuhan dukungan misal, perlu koordinasi asuransi, perlu bantuan hukum. CSO akan mengaktifkan prosedur darurat perusahaan dari darat. Laporan strategik, laporan tertulis 24 jam. Tujuan, otoritas negara bendera, flag state.
Isi, laporan resmi, dan lengkap tentang insiden, biasanya dikirim dalam waktu 24 jam setelah insiden. Ini adalah kewajiban administratif. Laporan global-global ke pusat internasional. Tujuan, IMB Piracy Reporting Center Kuala Lumpur, atau RCAP Singapura. Tujuan akhir, agar informasi insiden ini dapat disebarluaskan ke seluruh armada kapal lain di area tersebut sebagai peringatan dini. Ini adalah kontribusi kapal terhadap keselamatan pelayaran global. Kasus kapal MV Andalas akan masuk pelabuhan dan mengalami insiden bagian 1, informasi. Pro kedatangan sukses skenario, MV Andalas akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada H24. SSOMV Andalas telah menyiapkan semua data. Ia mengisi formulir IMOVAL dengan lengkap. Identitas kapal, daftar 22 awak, lengkap dengan scan paspor, nomor ISSC yang masih berlaku 2 tahun, dan menyatakan bahwa kapal beroperasi pada security level. Pertama, formulir dikirim via email ke KSOP Priok, respons pelabuhan. KSOP Priok menerima email, memeriksa data, dan membalas. Data diterima lengkap. Security level pelabuhan saat ini, level pertama silakan sandar di dermaga ketiga, nantikan kedatangan petugas. Hasil, kapal diterima dengan lancar. Bagian 2. Pelaporan insiden saat di pelabuhan lain. Skenario beberapa minggu kemudian, MV Andalas sedang sandar di pelabuhan lain. Malam hari, terjadi percobaan perampokan, para penyusup berhasil digagalkan dan melarikan diri. Tidak ada korban, tetapi barang bukti berupa ganco tertinggal di dek, alur pelaporan oleh SSO. Laporan segera via VHF, SSO segera menghubungi VTS pelabuhan setempat. VTS, ini, MV Andalas. Kami baru saja mengalami percobaan penyusupan. Pelaku telah melarikan diri. Situasi sekarang aman dan terkendali. Respon VTS MV Andalas. Terima kasih. Kami akan meningkatkan patroli di area Anda. Pelajaran penting, perhatikan bahwa pelaporan adalah proses berlapis. Laporan segera untuk respons taktis. Laporan ke CSO untuk dukungan manajerial. Laporan ke negara bendera untuk kepatuhan administratif. Dan laporan ke pusat internasional untuk kebaikan bersama. Semua jalur ini penting. Slide 11. Siklus latihan dan uji coba kesiapsiagaan rekan-rekan. Prosedur tercantik sekalipun tidak akan ada artinya jika tidak pernah dilatih. Latihan dan uji coba adalah cara kita mengubah pengetahuan di atas kertas menjadi refleks dan memori otot. Slide ini akan membahas siklus latihan yang diwajibkan oleh ISPS Code. Siklus latihan yang ideal mengikuti prinsip PDCA Plandocek. Ini adalah siklus perbaikan berkelanjutan. Siklus PDCA dalam latihan keamanan. Plan, rencanakan, aktivitas, SSO, menentukan skenario latihan. Apakah akan fokus pada penyusup, ancaman bom? Bakamoto, evakuasi, darurat. Tujuan, latihan harus spesifik dan terukur. Misalnya, menguji kecepatan respons tim patroli dalam mencapai lokasi penyusup. Persiapan, SSO, menyiapkan skenario, menentukan peran siapa yang menjadi penyusup, dan menyiapkan peralatan yang akan diuji, dilaksanakan. Aktivitas, latihan, dijalankan sesuai skenario. Alarm, dibunyikan. Awak melaksanakan tugas masing-masing, seperti yang tertulis di SSP. Observasi, SSO, dan perwira lain mengamati jalannya latihan, mencatat waktu respons, dan mengidentifikasi hambatan. Cek periksa atau evaluasi. Aktivitas, setelah latihan selesai, SSO memimpin sesi debriefing. Semua awak yang terlibat berkumpul, diskusi. Apa yang berjalan baik, apa yang tidak berjalan baik. Apakah ada kebingungan dalam peran? Apakah ada peralatan yang macet? Dokumentasi. Semua temuan dicatat di logbook keamanan. Ini adalah bukti bahwa evaluasi telah dilakukan. Tindak lanjuti, aktivitas, berdasarkan temuan di logbook, SSO mengambil tindakan perbaikan. Misalnya, jika ternyata respons dari ruang mesin lambat, maka diadakan pelatihan ulang khusus untuk awak ruang mesin.
pembaruan. Jika temuan menunjukkan kelemahan dalam prosedur yang tertulis, SSO dapat merekomendasikan pembaruan SSP kepada CSO. Frekuensi latihan wajib. Menurut SPS Code setiap keberangkatan, uji coba Ship Security Alert System (SS). Pastikan sistem ini berfungsi dan sinyalnya terkirim dengan benar ke perusahaan, tanpa memicu alarm palsu. Setiap bulan, drill terintegrasi. Latihan yang menggabungkan aspek keamanan dengan aspek keselamatan lain, misalnya simulasi kebakaran yang dipicu oleh tindakan perompak. Ini menjaga memori otot kru tetap tajam, maksimal 3 bulan. Latihan spesifik untuk satu jenis ancaman. Contoh, simulasi penyusup di kapal, simulasi pencarian bom, simulasi penyanderaan. Jarak antar latihan tidak boleh lebih dari 3 bulan setiap 1 tahun. Uji coba exercise skala besar. Ini bisa berupa tabletop exercise di kantor yang melibatkan CSO, SSO, PEV, dan perwakilan otoritas pelabuhan untuk menguji rencana kontingensi bersama. Atau bisa juga simulasi komunikasi darurat skala penuh. Kasus, siklus latihan di kapal Mount Karimata kondisi awal. SSO Mount Karimata, Pak Joko, adalah seorang SSO yang disiplin. Ia selalu mengikuti siklus latihan yang terjadwal. Siklus latihan selama 3 bulan. Bulan 1, plan skenario penyusup. Pak Joko merencanakan latihan. Simulasi penyusup di ruang mesin, latihan dilaksanakan. Alarm berbunyi. Tim patroli mencari penyusup. Tim mesin bersiap di dalam. Cek. Saat debriefing, ditemukan bahwa komunikasi antara tim patroli di dek dan tim di ruang mesin lambat. Mereka menggunakan kanal radio yang berbeda. Pak Joko mengadakan pelatihan singkat tentang penggunaan kanal radio darurat. Ia juga menempelkan panduan kanal darurat di dekat setiap radio. Bulan 2, plan skenario kebakaran di dermaga, latihan bulanan terintegrasi. Kebakaran di area bongkar muat akibat serangan doi dilaksanakan. Tim pemadam kebakaran kapal bergerak cepat. Cek D. Menunjukkan bahwa alat pemadam api portabel di area dermaga milik pelabuhan. Habis masa berlakunya, Pak Joko melaporkan temuan ini ke PFSO pelabuhan saat itu juga. PFSO segera mengganti alat pemadam tersebut. Ini adalah contoh ACT yang berdampak langsung pada keselamatan bulan 3. Plan latihan wajib 3 bulanan. Pencarian bom. Latihan spesifik. Pencarian benda mencurigakan di area akomodasi dilaksanakan. Tim pencari melakukan pencarian sistematis berdasarkan peta yang sudah ditentukan. Cek. Semua berjalan lancar. Waktu pencarian sesuai target. Tidak ada tindakan korektif besar. Tetapi, Pak Joko tetap mencatat di logbook bahwa latihan berhasil dan semua kru telah mengingat prosedurnya. Hasil, ketika suatu hari ada laporan ancaman bom dari intelijen pelabuhan, Mount Karimata sudah sangat siap. Awak kapal tahu persis apa yang harus dilakukan karena mereka telah berlatih dengan skenario yang sama 3 bulan sebelumnya. Respons mereka cepat, terstruktur, dan tenang. Pelajaran penting. Siklus PDCA ini memastikan bahwa latihan bukan sekadar kegiatan seremonial. Setiap latihan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Catatan di logbook adalah bukti bahwa siklus ini dijalankan dengan sungguh-sungguh. Slide 12. Port State Control. Inspeksi dan audit keamanan rekan-rekan. Setelah kita berlatih keras, tiba saatnya kemampuan kita diuji oleh pihak eksternal. Inilah yang disebut Port State Control (PSC) atau inspeksi oleh negara pelabuhan. PSC adalah mekanisme paling efektif untuk memastikan tidak ada kapal substandard yang berlayar. Slide ini akan membahas apa saja yang diperiksa. Dalam inspeksi keamanan PSC, Port State Control adalah hak suatu negara untuk memeriksa kapal asing yang memasuki pelabuhannya untuk memverifikasi bahwa kondisi kapal dan perlengkapannya sesuai dengan ketentuan konvensi internasional. Jika ditemukan kekurangan, negara pelabuhan dapat menahan kapal tersebut sampai kekurangan diperbaiki. Dalam konteks keamanan, inspeksi PSC biasanya terdiri dari 3 bagian besar. 1 titik pemeriksaan. Dokumen biasanya di ruang navigasi, ini adalah langkah awal.
Petugas PSC akan meminta dan memeriksa ISSC, International Ship Security Certificate, memastikan sertifikat ini masih berlaku. Mereka akan memeriksa tanggal penerbitan, tanggal kadaluarsa, dan apakah ada endorsement untuk survei tahunan yang telah dilakukan. Sertifikat ini harus asli dan sesuai dengan kapal. CSR Continuous Synopsis Record. Memeriksa riwayat kapal, memastikan tidak ada keanehan dalam pergantian nama atau bendera yang bisa mengindikasikan upaya penyembunyian identitas, logbook keamanan. Ini adalah dokumen yang paling sering diperiksa. Petugas akan menelusuri catatan latihan keamanan. Mereka akan memastikan jarak antar latihan tidak lebih dari 3 bulan. Mereka juga akan mencari catatan tentang uji coba peralatan dan laporan insiden. Jika logbook kosong atau tidak konsisten, ini adalah tanda bahaya besar. Titik 2 titik pemeriksaan fisik berkeliling kapal. Petugas PSC akan berjalan keliling kapal, didampingi oleh SSO atau perwira lain, untuk memverifikasi apa yang tertulis di dokumen SSAS. Mereka mungkin meminta simulasi pengujian SSAS tanpa aktivasi nyata untuk memastikan sistemnya berfungsi. CCTV memeriksa apakah kamera berfungsi dan mencakup area-area kritis, area terbatas. Memeriksa apakah pintu-pintu ke area terbatas ruang mesin, gudang peralatan navigasi benar-benar terkunci, dan hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang. Pencahayaan, memeriksa kondisi lampu-lampu penerangan di dek, terutama di area rawan titik 3, titik wawancara silang, di dek, atau koridor. Ini adalah bagian yang paling penting untuk menguji budaya keamanan di kapal. Petugas PSC akan berhenti dan berbicara secara acak dengan awak kapal. Bukan hanya perwira, mereka akan mengajukan pertanyaan sederhana, namun mendasar untuk menguji pengetahuan. Pertanyaan K1. Apa yang Anda lakukan jika menemukan tas atau paket tanpa pemilik di lorong? Jawaban yang benar, jangan disentuh. Laporkan ke SSO atau perwira jaga dan amankan area tersebut. Pertanyaan khas 2. Siapa nama SSO di kapal ini? Ini untuk memastikan bahwa awak kapal biasa mengenal petugas keamanan mereka. Pertanyaan khas 3. Apa tugas keamanan Anda? Jika alarm berbunyi, setiap awak seharusnya tahu perannya dalam SSP, meskipun hanya untuk berlindung di kabin dan mengunci pintu. Kasus Inspeksi PSC di Pelabuhan Rotterdam Skenario, kapal MV Samudra, berbendera Indonesia, tiba di Pelabuhan Rotterdam, Belanda. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Eropa. Petugas PSC Belanda di bawah naungan Parismo naik ke kapal untuk inspeksi rutin. Jalannya, inspeksi, pemeriksaan dokumen ruang navigasi, petugas PSC duduk bersama kapten dan SSO. Ia meminta ISSC, SSO menyerahkan sertifikat tersebut. Petugas memeriksa masa berlaku dan menemukan bahwa semuanya baik. Kemudian, ia meminta logbook keamanan. Ia membuka halaman latihan 3 bulan terakhir. Ia melihat ada catatan latihan pada tanggal 5 Januari, 5 Februari, dan 5 Maret. Jaraknya tepat 1 bulan. Petugas mengangguk puas. Good documentation, katanya. Pemeriksaan fisik, petugas, SSO, dan seorang ABI berjalan ke geladak. Petugas meminta untuk melihat simulasi pengujian SSAS. SSO pergi ke anjungan dan menekan tombol uji sesuai prosedur. Di ruang radio, lampu indikator menyala menunjukkan sinyal uji terkirim tanpa mengaktifkan alarm. Petugas memeriksa dan berkata, "System seems functional." Wawancara silang di dek akomodasi, petugas melihat seorang juru masak sedang beristirahat di luar dapur. Ia mendekat dan bertanya, "Selamat siang, boleh saya tanya, apa yang akan Anda lakukan jika melihat tas ransel tergeletak di lorong dekat dapur Anda?" Juru masak itu menjawab dengan tenang, "Saya tidak akan menyentuhnya, Pak. Saya akan segera melapor ke SSO atau kapten, dan saya akan memastikan tidak ada orang lain yang mendekat sampai petugas datang." Petugas tersenyum dan berkata pada SSO yang mendampingi, "Good. Your crew is well trained. This is the most important thing." Awak Anda terlatih dengan baik. Ini yang terpenting. Pelajaran penting?
Insiden ini menunjukkan bahwa meskipun dokumen dan peralatan penting, pengetahuan awak kapal biasa adalah faktor penentu. Juru masak yang menjawab dengan benar adalah bukti bahwa budaya keamanan telah ditanamkan dengan baik di MV Samudra. Inilah yang ingin dilihat oleh petugas PSC. Sistem yang bekerja dari atas hingga bawah. Slide 13. Rencana kontingensi darurat kontingensi plan, saudara-saudara. Kita telah membahas pencegahan, deteksi, dan respons bertahap. Namun, dalam situasi terburuk, ketika pencegahan gagal dan ancaman sudah di depan mata, kita membutuhkan rencana untuk bertahan hidup. Inilah yang disebut rencana kontingensi. Slide ini akan membahas komponen dan cara mengaktifkannya. Definisi rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah serangkaian prosedur yang telah disusun sebelumnya untuk merespons situasi darurat atau krisis yang tidak terduga. Dalam konteks keamanan, ini adalah rencana B ketika situasi sudah di luar kendali prosedur normal. Tujuan rencana kontingensi: menyelamatkan nyawa awak kapal, meminimalkan dampak insiden terhadap kapal dan muatan, memulihkan kendali atas situasi secepat mungkin, mengordinasikan bantuan dari pihak eksternal. Komponen utama rencana kontingensi dalam SSP. Sebuah rencana kontingensi yang baik harus mencakup setidaknya elemen-elemen berikut untuk setiap skenario yang mungkin terjadi: bom, penyanderaan, penyusupan massal, dan lain-lain. Prosedur aktivasi. Siapa yang berwenang mengaktifkan rencana kontingensi? Biasanya kapten atau SSO. Apa tanda atau kode yang digunakan untuk memberitahu awak bahwa kita masuk mode kontingensi? Misalnya, pengumuman kode khusus di pengeras suara. Peran dan tanggung jawab spesifik. Dalam situasi kontingensi, tugas setiap orang bisa berubah. Rencana harus jelas. Siapa yang masuk tim negosiasi? Siapa yang bertugas di pusat komando? Siapa yang memastikan semua pintu terkunci? Siapa yang bertanggung jawab atas komunikasi dengan darat? Jalur komunikasi darurat. Rencana harus mencantumkan semua nomor kontak darurat. CSO perusahaan, otoritas negara pantai terdekat, pemilik kapal, perusahaan asuransi P dan I Club, ini harus selalu diperbarui dan mudah diakses. Tindakan spesifik per skenario. Skenario ancaman bom, evakuasi area, pencarian sistematis, isolasi benda mencurigakan, skenario penyanderaan, menjaga ketenangan, tidak melakukan perlawanan fisik, berusaha membangun komunikasi, mengaktifkan sitadel untuk kru lain, skenario penyusupan bersenjata, semua kru ke sitadel, kunci semua pintu, matikan propulsi dari dalam jika perlu, aktifkan SSAS, prosedur pemulihan recovery. Apa yang dilakukan setelah ancaman berlalu? Bagaimana cara mendokumentasikan kejadian? Bagaimana cara berkoordinasi dengan otoritas untuk investigasi? Ini juga bagian dari rencana. Kasus. Aktivasi rencana kontingensi untuk ancaman. Bom skenario. Kapal MV Fajar Bahari sedang sandar di suatu pelabuhan. Sebuah telepon anonim masuk ke kantor agen pelabuhan yang mengatakan bahwa sebuah bom telah dipasang di MV Fajar Bahari. Agen segera menghubungi kapten kapal. Aktivasi dan pelaksanaan. Rencana kontingensi. Aktivasi tahap 1. Perintah. Kapten menerima telepon. Wajahnya tegang. Ia segera memanggil SSO dan perwira senior lainnya ke ruang peta. Kapten mengumumkan, kita aktifkan rencana kontingensi ancaman bom. SSO segera membuka binder SSP di halaman yang telah ditandai. Kapten membuat pengumuman di pengeras. Suara internal dengan kode khusus yang telah disepakati. Attention all crew, this is the captain. We are activating code Delta. I repeat, code Delta. Kode Delta adalah kode untuk ancaman bom yang sudah dipahami semua awak dari latihan. Respons tahap 2. Tindakan spesifik. Semua awak, begitu mendengar kode Delta, semua awak yang tidak memiliki tugas khusus dalam rencana kontingensi, segera menuju ke area berkumpul yang aman di geladak terbuka. Jauh dari area akomodasi, mereka meninggalkan barang-barang mereka. Tim pencari search tim yang sudah dilatih secara khusus,
biasanya terdiri dari perwira dek dan masinis, segera memulai pencarian sistematis berdasarkan peta kapal. Mereka mencari tas mencurigakan, kotak asing, atau perubahan kecil di area-area publik. SSO dan Kapten SSO tetap di ruang peta untuk berkoordinasi. Kapten menghubungi CSO di Jakarta via telepon satelit. CSO. Ini Kapten MV Fajar Bahari. Kami menerima ancaman bom. Kami telah mengaktifkan kode Delta dan tim pencari sedang bekerja. Mohon koordinasi dengan otoritas pelabuhan dan siapkan bantuan jika diperlukan. Jika ditemukan benda mencurigakan, tim pencari melapor via radio Kapten. Tim pencari menemukan sebuah tas kecil tertinggal di belakang tangga darurat. Area kering, tidak ada pemilik. Tindakan sesuai rencana. Kapten menginstruksikan, jangan disentuh. Isolasi area tersebut. Semua personel menjauh. Kapten kembali menghubungi CSO dan PFSO, memberitahu bahwa ada benda mencurigakan yang ditemukan dan meminta tim penjinak bom jihandak dari darat. Pemulihan jika ternyata hoaks. Setelah 2 jam, tim jihandak tiba dan memeriksa tas tersebut. Isinya ternyata hanya pakaian kotor milik seorang awak yang lupa mengambilnya. Situasi dinyatakan aman. Kapten mengumumkan penghentian. Kode Delta, awak kembali ke tugas masing-masing. Tindak lanjut. SSO memimpin debriefing. Apa yang berjalan baik? Komunikasi? Evakuasi? Apakah ada yang panik? Semua dicatat di logbook. Pelajaran diambil, awak lupa memberitahu jika meninggalkan barang. Perlu diingatkan kembali. Ini menjadi bahan untuk briefing berikutnya. Pelajaran penting, rencana kontingensi bukan hanya dokumen tebal di binder. Ia adalah panduan bertindak dalam situasi krisis. Dalam kasus ini, karena semua awak tahu arti kode Delta dan tugas mereka, kepanikan dapat diminimalkan dan respons menjadi terstruktur. Komunikasi dengan pihak eksternal CSO. FSO juga berjalan sesuai jalur yang telah ditentukan. Slide 14, skenario ancaman kritis, menghadapi pembajakan rekan. Dari semua ancaman, pembajakan adalah yang paling menakutkan. Ini bukan sekadar pencurian, tetapi serangan terorganisir dengan senjata dan motivasi besar. Slide ini akan membawa kita ke dalam simulasi menghadapi serangan pembajakan. Mulai dari persiapan hingga tindakan saat serangan berlangsung, skenario ini mengilustrasikan phase-phase menghadapi pembajakan di area berisiko tinggi seperti Teluk Aden atau Teluk Gini. Fase 1. Sebelum memasuki area berisiko tinggi, high risk area. High risk ini adalah fase persiapan, di mana pencegahan pasif dilakukan, registrasi dan pelaporan. Kapal wajib mendaftarkan rencana lintasnya ke pusat keamanan maritim seperti UKMTO United Kingdom Maritime Trade Operations dan MSC OIA Maritime Security Center Horn of Africa. Ini memastikan otoritas militer mengetahui keberadaan kapal dan dapat melacaknya. Ship hardening penguatan fisik kapal. Memasang kawat duri silet razor wire di sekeliling pagar dek yang rendah, terutama di area buritan dan haluan yang mudah dipanjat. Ini adalah penghalang fisik pertama, memblokir akses ke jendela dan pintu dari luar dengan memasang plat besi atau karung pasir di area-area tertentu, menyiapkan water cannon atau selang bertekanan tinggi yang dapat digunakan untuk menyemprot perahu yang mendekat. Mempersiapkan sitadel adalah ruang aman yang telah ditentukan dan diperkuat biasanya. Di dalam ruang mesin atau ruang kemudi, pintunya harus kuat, memiliki persediaan air, makanan, dan komunikasi darurat. Fase 2. Saat di area berisiko tinggi deteksi dini, ini adalah fase kewaspadaan maksimum. Radar mendeteksi perahu kecil, skiff. Perompak biasanya menggunakan perahu cepat skiff yang diluncurkan dari kapal induk. Jika radar mendeteksi gema kecil yang bergerak cepat dan tidak mengikuti jalur pelayaran normal, ini adalah tanda bahaya. Tindakan segera. Naikkan kecepatan kapal ke maksimum. Perahu cepat kesulitan mengejar kapal yang melaju kencang. Lakukan manuver zigzag. Ini membuat perahu kesulitan untuk merapat ke sisi kapal. Aktifkan water cannon dan arahkan semprotan air ke perahu yang mendekat untuk mengganggu keseimbangan dan jarak pandang mereka. Fase 3. Saat serangan,
Gagal dicegah penyusup naik ke kapal ini adalah fase terakhir. Ketika pertahanan luar telah ditembus, penyusup memanjat dengan gancu. Mereka akan menggunakan gancu, hook on a rope, untuk mencoba memanjat sisi kapal. Memanfaatkan titik-titik rendah. Tindakan terakhir kru, seluruh kru mundur, dan mengunci diri di sitadel. Ini bukan tindakan pengecut. Ini adalah strategi bertahan hidup. Tidak ada gunanya melawan perompak bersenjata secara fisik. Matikan propulsi mesin kapal dari dalam sitadel. Jika mesin dimatikan, kapal akan berhenti, dan perompak mungkin kesulitan mengendalikannya. Ini juga mencegah mereka membawa kapal ke lokasi lain. Aktifkan SSAS jika belum. Sinyal darurat terus dikirim. Komunikasi terakhir dari dalam sitadel. SSO atau kapten dapat terus berkomunikasi dengan CSO dan otoritas militer melalui peralatan komunikasi cadangan yang ada di dalam sitadel. Memberitahu situasi terkini. Fase 4. Menunggu bantuan kru bertahan di dalam sitadel. Persediaan air dan makanan telah disiapkan. Otoritas militer kapal perang, helikopter yang telah menerima sinyal SSAS, dan laporan dari UKMTO akan bergerak menuju lokasi. Tujuan kru adalah bertahan sampai bantuan tiba. Pelajaran penting dalam menghadapi pembajakan. Pertempuran fisik bukanlah pilihan. Pertahanan terbaik adalah kombinasi dari pencegahan ship hardening, deteksi dini radar, taktik mengelak manuver, dan yang terpenting, tempat perlindungan terakhir yang aman sitadel, serta kemampuan untuk memanggil bantuan SSAS. Komunikasi, kepatuhan pada prosedur, dan ketenangan dalam krisis adalah kunci. Inilah skenario terberat yang harus siap dihadapi setiap pelaut yang melintasi perairan berisiko. Latihan dan pemahaman prosedur yang mendalam adalah satu-satunya bekal. Setelah ini, kita akan sampai pada slide kesimpulan. Merangkum semua yang telah kita pelajari.